Atta Halilintar kembali memberikan penjelasan soal curhat mantan sopirnya yang bernama Pak Arman karena mengaku dizalimi usai bekerja dengannya. Pengakuan ini pun sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Suami Aurel Hermansyah ini kemudian bercerita soal awal pertemuan dengan mantan sopir Atta Halilintar itu. Ia juga menegaskan kalau kisah ini bukan ditujukan untuk menjelekkan kinerja sang mantan sopir. Semua berawal dari tag-an netizen yang banyak banget, "Bang Atta bantu Pak Arman. Kami tergerak hati ngajak berjumpa," tulis Atta dalam komentar yang kembali diunggah di akun Instagram @etim20_Indonesia. Dia pun langsung mengetes kinerja sang mantan sopir. Namun saat itu Pak Arman dinilai Atta amat berbahaya ketika mengemudi. Pas tes drive pertama langsung bahaya dan kena trotoar. Kondisi Aurel waktu itu kalau tidak salah hamil atau lagi program menuju hamil begitu, sambung dia. Atta pun masih memberikan kesempatan karena berniat ingin membantunya. Ia juga memberikan kompensasi soal jadwal kerja Pak Arman. Tapi karena kita ngertiin jadwal Pak Arman jarang banget disetirin karena bapak katanya harus nemenin istrinya jadi kadang datang harus pulang duluan, kadang juga tidak datang dan harus libur. Tuturnya. Dengan jadwal kita kebanyakan malam hari syuting pada saat itu Pak Arman tidak bisa karena sore harus pulang. Sedangkan jarang syuting di pagi hari. Sambung dia. Atta lalu memberikan kesempatan ke mantan sopir untuk membawa anak-anak kantor dalam mobilnya. Sayang kinerja tidak memuaskan. Dia menilai kalau cara mengemudi Pak Arman amat berbahaya. Akhirnya kita coba beliau nyetirin anak-anak di kantor, tapi anak-anak merasa kantor merasa bahaya, bahkan ada yang laporan suka meleng di jalan. Sekali lagi kita gak nyalahin karena faktor umur dan tenaga, kita mengerti kalau bisa ngantuk di jalan dan lain-lain. Dan dari mulut beliau sendiri kalau nyetir malam rabun, begitu katanya. Papar dia. Atta lalu menegaskan kalau sang mantan sopir hanya bekerja selama 2 bulan, bukan 2 tahun seperti rumor yang beredar. Pada akhirnya Atta langsung memberhentikan Pak Arman dari kerjaannya. Ia berdalih kalau pekerjaan sopir berkaitan dengan nyawa dan juga kesehatan jasmani rohani, di mana itu tidak disanggupi oleh Arman. Di bulan ketiga Atta sudah memberikan pesangon yang diklaimnya bisa untuk membeli motor. Bahkan dia juga memberikan modal 30 juta rupiah karena Arman mengaku ingin menjalankan usaha. Suami Aurel Hermansyah menegaskan tak pernah menggaji sopir pribadi hanya 3 juta. Ia pun legawa diberitakan menzalimi karyawan hingga tak betah lalu memilih mengundurkan diri. Sudah bikin klarifikasinya juga kalau enggak salah, ya. Wah, enggak pernah saya memberi gaji 3 juta. Kata Atta Halilintar merespons perkataan Arman Sam yang merasa dizalimi. Gara-gara pengakuan Arman Sam, Atta Halilintar diburu awak media. Citranya sebagai YouTuber kondang tercoreng karena dianggap tak memperlakukan karyawan dengan layak. Melansir dari video klarifikasi di kanal YouTube Intens Investigasi, menantu Krisdayanti legawa dan tak mau gegabah memperkarakan ini ke jalur hukum. Ya sudahlah nggak apa-apa, saya diberitakan seperti itu. Kita lihat nanti saja soal mau memperkarakan mantan sopir ke jalur hukum, Atta Halilintar menambahkan. Pada tanggal 5 Agustus tahun 2023 mengabarkan, Arman Sam mengoceh berharap digaji 5 juta rupiah per bulan saat diterima sebagai sopir Atta Halilintar, namun harapan tersebut tak terkabul. Saat itu, saya mengajukan ke HRD gaji sebesar 5 juta rupiah, namun mereka mengatakan bahwa gaji sebesar itu tidak tersedia, jadi saya menerima gaji 4,2 juta rupiah. Namun, saya terkejut karena ada anggapan bahwa gaji saya fantastis, akunya. Setelah tak lagi menjadi karyawan Atta Halilintar, Arman Sam menyambung hidup sebagai penjual kopi keliling. Pengakuan merasa dizalimi Atta Halilintar kini menjadi santapan publik. Kisah ini dibagikan oleh akun Twitter @soundofyogi.
Ia mengunggah foto Arman yang duduk di pinggir jalan dengan sebuah papan triplek bertuliskan, "Mantan sopir viral A. Halilintar yang dizalimi sehingga menderita 2 tahun." Akun Twitter itu kemudian menjelaskan soal curhat yang dia dengar dari Arman. Ia menyimpulkan kalau sang mantan sopir sulit menerima pekerjaan karena omongan Atta Halilintar yang menyebut gajinya 20 juta rupiah. Jadi si bapak itu curhat. Intinya bilang sama gue kalau dia susah dapat kerjaan karena Atta Halilintar menggembar-gemborkan di media massa kalau dia digaji. Berapa ta? 20 jeti ya? Imin. Good for him lah. Kerja 2 bulan dapat segitu, katanya. Dia juga memperlihatkan akun Instagram yang diduga milik sang mantan sopir. Di sana Arman juga memberikan pernyataan serupa. Ia mengaku kalau Arman menderita sejak tahun 2021 hingga sekarang. Alasannya, ia menuding Atta memamerkan ke publik kalau sang kreator memberikan gaji 20 juta rupiah per bulan. Berita terkini, seleb Ashanty blak-blakan mengungkap terkait keinginannya cerai dari Anang Hermansyah. Keinginan Ashanty cerai dari Anang Hermansyah itu terjadi ketika mereka menjalani 1 tahun pernikahan. Kondisinya ketika itu sedang sulit, Anang Hermansyah mengajak Ashanty tinggal di sebuah ruko yang hanya ada 1 fasilitas kamar tidur. Di samping itu, keuangan Anang Hermansyah juga tengah susah sehingga Ashanty merasa ketidakbahagiaan dalam berumah tangga. Apalagi ketika itu Anang Hermansyah selalu menekan Ashanty. Ashanty yang tidak tahan dengan situasi tersebut langsung menghubungi kuasa hukum untuk mengurus perpisahannya dengan Anang Hermansyah. Namun niat Ashanty tersebut tertahan setelah melihat Aurel Hermansyah dan Asril Hermansyah menangis di hadapannya. Padahal saat itu Ashanty mengaku diam-diam ingin menceraikan Anang Hermansyah. Selama ini rumah tangga Anang Hermansyah dan Ashanty terlihat begitu harmonis tapi pernah digoncang persoalan hebat hingga mau cerai. Diakui Ashanty, keinginan untuk bercerai tersebut dimilikinya ketika pernikahannya baru berusia 1 tahun. Pasalnya, dia mengatakan tidak begitu bahagia ketika menikah dengan Anang Hermansyah. Terlebih, ibu tiri Aurel Hermansyah ini juga harus tinggal di ruko karena kondisi finansial yang sedang tidak baik. Gue tuh selama setahun gue pengen banget cerai.